Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yani Septiani selaku Kepala Sekolah TK PGRI Kalangenan. Yang terhormat Ibu Eti selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sukaharja. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru, yang saya cintai dan saya banggakan Ibu Wali Murid dari TK PGRI Kalangenan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi diseminasi budaya positif di sekolah ini pada tanggal 22 Juli tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad. Semoga kita dapat syafaat di hari akhir. Perkenankan saya akan menyampaikan susunan acara hari ini. Adapun susunan acaranya yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat inti, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Lanjut ke acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Sukaharja, dikarenakan kita satu lingkungan dengan SD Negeri Sukaharja. Kepada Ibu Eti dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua bihin astagfirullah wa dunia wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena
dengan berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita bersama Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat darinya di akhir nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu bapaknya kebetulan tidak ada ya. Langsung lalawasin hari rapat di sekolah, ayah bapaan, hari TK mah biasanya ibu-ibu gitu. Ibu Kepala TK PGRI Pekalongan yang saya hormati dan saya banggakan, begitu juga dengan ibu-ibu guru TK PGRI Pekalongan yang saya banggakan, beserta ibu-ibu wali murid TK yang sama saya banggakan. Terima kasih pada kesempatan ini saya diberikan waktu untuk memberikan sambutan. Saya mengira saya hanya jadi peserta diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala. Ternyata diberi kesempatan untuk memberikan sambutan. Terima kasih kepada penata acara yang sudah memberikan waktu kepada saya. Ibu-ibu mungkin bertanya, apa sih diseminasi itu? Ya, sesuatu yang baru mungkin bagi sebagian orang. Kalau dulu mah penataran, tetapi kalau penataran itu biasanya dalam lingkup yang lebih besar ya, Bu. Nah, ini diseminasi teh penyampaian materi tentang budaya positif. Ari positif teh lawannya negatif. Budaya positif berarti budaya yang bagus. Nah, banyak budaya yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Karena apa? Budaya positif itu akan terus dilakukan oleh anak-anak apabila dibiasakan sejak dini. Sejak dini tak iraha Ibu, ya dari mulai pendidikan PAUD, TK dan selanjutnya. Apabila di tingkat TK-nya anak-anaknya sudah terbiasa melakukan budaya positif, insya Allah nanti ke depannya, ke jenjang berikutnya akan tetap terjaga. Apa contohnya budaya positif itu? Yang pertama, yang keseharian dilakukan oleh anak-anak kita, tidak usah yang tinggi-tinggi dulu. Jadi dimulai dari hal-hal yang kecil. Satu, misalnya membuang sampah. Nah, kalau misalnya di rumah atau di sekolah anak-anak sudah dibiasakan membuang sampah ke dalam tong sampah, insya Allah dimanapun anak kita berada akan ingat, oh cek mama teh, saur ibu guru teh hari micin sampah teh ke dalam tong sampah. Nah, kumaha upami nuju dina mobil ke aya tong sampah. Nah, kalau anak yang sudah terbiasa budaya positif, sampah teh mau disesepkeun kana jok mobil, pasti dilebatkan karena keretek atau nanti karena tas mahela. Nah, nanti sesudah menemukan atau bertemu dengan tong sampah baru dibuang. Itu pertama. Yang kedua, misalnya di rumah sebelum tidur oleh ibu-ibu itu dibiasakan anak-anak itu sikat gigi, cuci tangan, cuci kaki baru tidur. Nah, insya Allah kalau awalnya memang susah, deh cuci kaki dulu, sikat gigi dulu, awalnya pasti seperti itu. Tapi nanti lama-lama karena terbiasa, kita juga kan kalau disuruh-suruh tidak enak ya Bu ya. Nah, nanti anak-anak daripada si mama kabur oger dede, lanjutnya tertib dengan sendiri yang terbiasa. Kalau tadi sikat gigi, paling nanti udah sikat gigi, udah cuci tangan, udah cuci kaki, dede mau bobo. Nah, mau bobonya juga baca doa dulu deh. Awal-awalnya kita ajarin pasti, karena tidak semua anak bisa dengan cepat dan sudah, misalnya di TK-nya udah hafal karena sudah dibiasakan. Kalau di rumahnya tidak dilanjutkan kebiasaan bagusnya, tidak akan budaya. Mungkin itu ya Bu ya. Saya takut salah soalnya menyampaikannya. Kemudian yang kedua, kenapa ada kegiatan diseminasi, Ibu? Nah, ibu-ibu harus bangga. Ibu Kepala TK PGRI Kalangan itu sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi kegiatan ini juga mungkin seiring dengan agenda kegiatan
penggerak. Nah, tidak semua guru bisa ikut pendidikan guru penggerak karena hanya ada beberapa tahap yang harus dilalui, dari mulai pendaftaran, seleksi administrasi, kalau lolos lanjut ke tes substansi atau apa namanya, essay. Kalau lolos lagi wawancara, kemudian ada praktek mengajar juga ya. Jadi tidak dengan pada daftar suruh buka praktek sehingga langsung dipanggil. Jadi tidak seperti itu. Saingannya juga tingkat nasional ya, tingkat nasional. Jadi ibu-ibu harus bangga, kepala orang mah guru penggerak. Jadi ada lebihnya, bukan ada lebihnya lagi, lebih dari kepala TK yang lain. Walaupun masih muda, insya Allah wawasannya lebih luas dan keterampilannya juga lebih bagus, karena di guru penggerak itu dipelajari inovasi-inovasi atau pembaharuan yang bisa dilakukan dalam pembelajaran. Itu untuk TK. Dan alhamdulillah di SD Sukaharja juga ada yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak untuk jenjang SD, itu Ibu Rika Herawati. Dan nanti mungkin menyusul Pak Ardianto juga di tahun mendatang akan terpanggil. Beliau sudah lulus, hanya belum terpanggil untuk mengikuti pendidikan sekarang. Jadi menunggu daftar tunggu karena bergelombang, kuotanya sekian orang untuk tahun ini, tahun depan sekian orang. Jadi mohon doanya dari ibu-ibu semua, mudah-mudahan Ibu Kepala dan Ibu Rika juga bisa mengikuti kegiatan guru penggerak ini dengan lancar, senantiasa diberikan kesehatan supaya nanti sampai akhir bisa mengikuti dan bisa lulus sebagai guru penggerak. Ya. Mungkin itu saja. Kalau saya terlalu lama berbicara nanti kata ibu-ibu teh, ibu kepala gila-gila pilih gitunya lagi aku juga hadaplah ibu kepala TK. Apunten bila aya cariosan abdi anu kirana ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ibu Eti yang telah menyampaikan sambutannya. Lanjut ke acara yang keempat, yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Yani Septiani SPD AUD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat, tadi ada alhamdulillah ada Ibu Kepala SD ya. Terima kasih tempatnya yang sudah memberikan tempat dan peralatannya. Alhamdulillah kita berkolaborasi dengan SD dan juga ada ibu guru SD. Terima kasih. Yang terhormat ibu-ibu guru TKP Keri Kalengan, dan yang saya cintai dan saya banggakan ibu-ibu TKP Keri Kalengan yang sangat luar biasa. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini hari Sabtu ya, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu wali murid yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara diseminasi budaya positif, bagian dari agenda pendidikan guru penggerak. Terima kasih waktunya ibu-ibu semuanya. Di sini kita santai saja ya Bu ya, karena pasti ibu-ibu lebih paham mengenai anak-anaknya. Kita di sini sharing saja ya, sharing saja, saling berbagi pengalaman, saling berbagi ilmu ya bersama-sama. Sebelum ke materi, kita ice breaking dulu ya Bu ya. Kita senam dulu sebentar. Kepada ibu-ibu boleh berdiri semuanya ya. Mangga Bu, ngadek. Kita senam ponsel ya.
Alhamdulillah seru. Boleh minum dulu ya. Lumayan keluar keringat. Baik ya, tadi kita sudah senam ya, alhamdulillah. Semuanya tersenyum, semuanya tertawa bahagia, alhamdulillah. Saya sangat senang melihatnya. Dan mudah-mudahan kita semua sehat ya. Walaupun senamnya hanya sebentar, tetapi lumayan berkeringat juga ya, lumayan. Langsung ke materi ya Bu ya, tentang diseminasi budaya positif oleh Yani Septiani, SPD AUD, TKP GRI Kalongan, calon guru penggerak angkatan 8. Nah, coba Ibu ya, apa itu budaya positif? Ya, tadi kan tadi udah ada sekilas dari Ibu Kepala SD juga ya, tentang itu apa itu budaya positif. Ada yang tahu? Ada apa budaya positif? Misalnya coba apa tadi penerapannya? Misalnya penerapan budaya positif coba apa? Contohnya seperti kita buang sampah, seperti kita menerapkan kepada anak kita doa-doa atau semacamnya yang berpikir positif dan dilakukan dengan positif. Terima kasih. Terima kasih Mahya. Betul sekali ya, itu salah satunya adalah dari penerapan budaya positif itu ya, perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi misalnya begini Bu, misalnya ya, melakukan pencurian itu baik atau tidak? Tidak. Berarti kan seluruh dunia pun mengakui itu ya, mengakui bahwa melakukan pencurian itu tidak baik. Di Indonesia sami, di Amerika sami, panggil penuh mencuri banyak. Di desa mencuri itu tidak baik. Di kota sama saja, kalau mencuri itu tidak baik. Jadi nilai-nilai kebajikannya universal. Jadi semua kita mengakui bahwa itu adalah hal yang tidak baik. Atau misalnya mengantri, itu hal yang positif atau negatif atau baik atau buruk? Baik. Nah, di mana-mana semua mengakui itu, meyakini itu bahwa mengantri itu hal yang baik. Mau di kota, mau di desa, mau bahkan di luar negeri pun sama. Apabila kita mau misalnya ke toilet umum ya, atau misalnya kita mau di mana Bu, misalnya di dokter, di bank ya, kita harus mengantri itu. Kita yakini bahwa itu adalah hal-hal yang baik. Jadi itu perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, sekarang kita mau menerapkannya di sekolah, tetapi tentu saja diterapkannya sesuai dengan jenjang kita ya Bu ya, karena jenjang kita yaitu di taman kanak-kanak. Di taman kanak-kanak tapi masuk misalnya budaya antri, masuk ya Bu ya, masuk ketika anak mau mencuci tangan bergiliran ya, untuk takut pakai cuci tangan. Nah, budaya jadi bergiliran antri. Ketika mau bersalaman dengan ibu guru, biasanya kalau mau pulang kadang-kadang anak-anak langsung menyerbu ya, tidak bergiliran. Atau misalnya menggunakan mainan, pala diayun sadaya, main ayun-ayunan sadaya. Nah, itu juga sama. Nanti kita terapkan bersama-sama ya Bu ya. Kita jadi ada kesinambungan antara sekolah dan juga orang tua murid. Ya, nanti kita menerapkan di sekolah juga, kita juga bisa menerapkannya di rumah, ya Bu ya. Nah, konsep inti untuk mewujudkan budaya positif itu ada 6. Yang pertama yaitu apa Bu? Disiplin positif. Yang kedua,
motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, ya, keyakinan kelas atau sekolah, bisa juga keyakinan keluarga. Ya Bu ya, karena kita lingkupnya di sini orang tua murid, kita bisa menerapkannya jadi keyakinan keluarga. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam yaitu segitiga restitusi. Kita satu-satu ya Bu ya. Nah, hari ini coba tangannya digenggam, dikepel hiji, ya, dikepel hiji. Anda mengibaratkan dalam genggaman tangan Anda itu adalah sesuatu yang paling berharga, paling penting dalam hidup kita. Ya, kapagehnya ngepelna kapageh. Nah, coba teman Anda boleh membujuk teman yang di sebelahnya, ya, kan itu yang satunya mengepal, yang satunya boleh membuka tangan teman Anda dengan cara apapun, misalnya membujuk atau memaksa atau misalnya memarahi, menggoda, bahkan menggelitik supaya tangannya dibuka. Coba Bu, coba praktekkan, coba, ayo coba. Boleh dengan yang di sampingnya, boleh, boleh. Coba dibuka. Ya itu Bu Abi ke Bu itu, Bu Abi ke Bu Ataya ya. Ayo dibuka. Bisa tidak? Coba dibuka, ayo. Lagi coba. Sesuatu yang berharga dalam genggaman kita, apakah mau dibuka oleh teman kita? Mau tidak dibuka nih genggaman yang sesuatu yang berharga kita? Mau tidak Bu? Oh, sekali lagi, mau dibuka tidak genggaman tangannya? Tidak. Ya, nah, genggaman tangan kita bisa buka atau kita bisa tutup, itu adalah yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Jadi yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Nah, itu jadi kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri kita. Kita bisa mengontrol diri kita, mengontrol untuk berperilaku baik atau berperilaku buruk. Ya, jadi kita sendiri yang mengontrolnya. Ya, ibu-ibu ya, begitu juga dengan anak-anak kita. Nah, kita juga harus menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak kita untuk bisa mengontrol dirinya, mengontrol diri anaknya, mengontrol diri mereka sendiri. Ya, misalnya si dedenya, karena sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya, misalnya ya, dia sudah bisa mengontrolnya. Oh, harus dibuang pada tong sampah. Dimanapun si anak itu berada, pasti kalau sudah timbul dari motivasi dirinya sendiri, dia pasti akan, walaupun sedang di jalan atau sedang di mobil, dulu ya ya, walaupun misalnya anak itu sedang berada di mobil, ini buang sampahnya kemana, tetapi kita sendiri yang bisa mengontrolnya. Oh iya, nanti dibuangnya di tong sampah. Jadi dia mempunyai kesadaran, ya, mempunyai kesadaran dan mempunyai kontrol diri. Ya. Selanjutnya, nah di sini ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Teori kontrol dari Dr. William Glasser, ya. Di sini yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, biasanya Dede enggak ya buang sampahnya ke tempatnya. Iya. Jadi segala ku ibu guru. Segala diperintahnya ku ibu guru. Kita leres nanti Bu.
Laras tante. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru nah mengontrol murid. Jadi si anak naman tegaduh kontrol diri. Laras tante. Laras tante. Entenya. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Misalnya dalam setiap kegiatan hanya guru yang memberikan inisiatif pekerjaan atau misalkan inisiatif bermain, inisiatif apa, muridnya hanya mengikuti saja. Betul atau salah seperti itu, Bu? Ya, itu tidak betul ya. Sebaiknya itu murid sendiri juga memiliki kontrol diri. Ya, tadi seperti genggaman tangan kita tadi ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu betul tidak, Bu? Penguatan berarti penguatan masih dari luar, ya, bukan dari dalam dirinya. Ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter si anak itu atau si ibu dikritik. Betul tidak, Bu? Tidak ya. Jadi itu tetap tidak bisa mengontrol dirinya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dede enggak ibarat, dipaksa tak kena ibarat. Atau kalau di TK biasanya dipaksa untuk calistung. Cung, besok maksa calistung. Tuh. Ya, jangan dipaksa. Kita diberikan saja oleh anak-anaknya kalau misalnya membaca itu diberi pengetahuan, misalnya adek itu pengen dipaksa tuh anak nanti menuju amang itu dipaksa kayak kedannya itu pengen dipaksanya. Tetapi kalau misalnya anaknya mau, misalnya Neng siapa Dekesia, misalnya Dekesia itu misalnya Mama mau beli itu buku cerita, boleh. Kalau itu udah dari motivasi dirinya sendiri ya, tinggal gambar gitu ya. Ini ya, ini beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, stimulus respon dan teori kontrol. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Dinas stimulus respon, nah biasanya kita berpandangan itu ya, kebutuhan kita sama. Tetapi di teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Ya, kebutuhan kita tidak sama. Semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, baik perilaku buruk maupun perilaku baik. Misalnya si anak namanya misalkan di gerakan lompatan baik, misalkan lompatan balik beratnya lompatan baik si anak teh dede nggak gitu lompat kayak pokoknya namanya. Nah, dede dia pada ngadamal ieu kipas lompat deh. Nah, ini walaupun perilakunya seperti itu, tetapi si anak itu memiliki tujuan. Tujuan dan juga memiliki kebutuhan. Si anak itu memiliki kebutuhan kebebasan ya Bu ya. Si anak itu ternyata ingin bebas gitu. Misalnya contohnya dari misalnya kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ada yang negatif, misalkan negatif ya, mencuri. Si pencuri itu pasti punya tujuannya ya Bu ya. Punya tujuannya. Misalnya karena tidak mempunyai uang misalnya. Entah walaupun perilaku baik ataupun buruk, semuanya memiliki tujuan.
orang lain bisa mengontrol saya. Nih, kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Nih, pemaksaan ada pada bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini model berpikir menang kalah, dan sekarang itu sudah ada ini model berpikir menang-menang dalam teori kontrol itu. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, ya. Semuanya sama, semuanya sama. Daya anu lepas, daya anu leres, sadayana menang, ya. Nih model berpikir menang-menang. Ternyata ada ya Bu ya, model berpikir menang-menang gitu. Ya. Nah tadi yang pertama, untuk mewujudkan budaya positif itu yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Nah, biasanya disiplin itu biasanya emotnya karena naon Bu? Oh, karena nyogok ya. Bisa disiplin misalnya karena nyogok, atau misalnya disiplin lebih kepada tata tertib biasanya ya Bu ya, aturan, peraturan di TKPGRI Pananganan misalnya, anak-anak harus datang jam 7 misalnya, aturannya berpakaian seperti ini ya aturannya ya. Tetapi ternyata tidak seperti itu Ibu. Disiplin positif itu ternyata datangnya dari dari hati, dari dirinya sendiri, dari anaknya sendiri. Nah, Abi misalnya ya, misalnya Abi ya, Mama Alim ke sekolah misalnya, cek mama lagi, jadi sekolah mungkin di pasihan kayak di pasihan robotan misalnya, robotan 10 iji misalnya. Nah, itu berarti belum disiplin positif, belum, karena itu munculnya dari faktor eksternal atau ekstrinsik ya, faktornya dari luar, atau misalnya diancam. Mama Alim, dedek, yuk, mungkin mau ke sekolah, mau di pasihan, yuk, pokoknya kumaha, misalnya, ya, pokoknya mungkin mau di pasihan jajan kumaha. Nah, ini berarti diancam, itu berarti disiplin positif belum, ya Bu ya, itu belum disiplin positif, atau dihukum. Nah, dihukum, dedek, mulai nanti sekolah ini rek dikerem. Misalnya ya, aduh ekstrim itu ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada ya Bu ya, tidak ada yang seperti itu. Insya Allah saroleha sadaya ya. Ini disiplin positif ya. Mana dia ya? Nah, dari disiplin positif itu nanti akan muncul yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang bermuara semuanya di sini tujuannya, yaitu profil pelajar Pancasila. Anu kahiji Bu Abi naon ya, anu kahiji ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Palai itu murah kali kita beriman, bertakwa palai, berakhlak mulia palai. Nah, itu berarti anak-anak nanti harus mempunyai budaya yang positif. Budaya positif juga tidak hanya di sekolah, di musola juga yang suka ngawas ya, yang suka ngaji ada, atau misalnya dalam hal beribadah ya, dalam hal beribadah juga ya. Jadi nanti akan ini tercipta beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu apa ini Bu? Apa Bu? Mandiri. Pala itu gaduh orang kali anu mandiri. Tidak bergantung kepada orang tua atau mama, terus biasa ibang nyaliranya, di sapatu nyalira. Wiyos nama dan jual awal-awal kapung
lembur ge gitu menuju awal tahun ajaran baru. Tadi sapatu teh biasa. Bu guru. Dia pulang sekolah. Bu guru. Lami-lami Dede ieu carana ki sapertos kieu biasa lami-lami mata janten mandiri urang ayeuna sasarengan di TKP kamurang kali teh nya sakedik diajar mandiri ya nanti akan terwujud mandiri dari budaya positif tadi dari nilai-nilai kebajikannya. Lalu bernalar kritis. Apa itu bernalar kritis? Mempunyai kecerdasan ya, mempunyai kecerdasan, rasa ingin tahu yang itu banyak, terus berinovasinya, berkreasi nanti ada kreatif di sini juga ada kreatif. Nah si anaknya juga berkreatif. Pala itu bu, kurang kali nak kreatif. Nah kreatifnya terus naonnya mau kalimat naon bergotong royong. Nah sadaya gitu aya nu tiasa dianggo ku tiasa melakukan dengan sendiri. Semuanya membutuhkan orang lain ya, bantuan orang lain ya. Misalnya hari ini juga, misalnya hari ini dalam acara kita membutuhkan orang lain. Tentunya tempatnya juga dari SD, peralatannya juga ada yang dari SD, dari TK. Kita berkolaborasi ya, bergotong royong. Misalkan kita juga suka membersihkan halaman di sekolah ya Bu ya. Kita tidak melakukannya sendiri. Upami nyali ramah di enjing dugi soal duka-duka enjing kayaknya acan beres-beres. Tetapi hari dia dilaksanakan dengan bersama-sama, dengan bergotong royong. Kemarin juga kita membersihkan halaman dengan beberapa waktu saja ya, 15 menit juga selesai. Nah anak-anak juga kita tanamkan ya, pada anak-anak juga kita tanamkan bergotong royong ya, hidup bergotong royong. Dede ayo sasarangan ke kadituna, dede sasarangan kita belajar bekerja sama pada anak-anak juga ya. Lalu berkebinekaan global ya, berkebinekaan global juga ini kita tanamkan pada anak-anak. Misalnya mencintai budayanya, kan di Indonesia beraneka ragam budaya ya Bu ya, terutama di kita nih budaya Sunda. Nah anak-anak kadang kawis setelah ayeuna nama seseueurna kan mama-mama muda nih, mama-mama muda biasanya nyarariosa teh bahasa Indonesia baiknya. Nah ditaruh bahasa Sunda teh kadang kawis tengartosen dede bade kamana, mau kemana deh kesana, nah, langsung ya misalnya. Atau misalnya dede ayo itu di lapan, itu dede adik itu adiknya di lapan, dami itu damisna di lapan, damis naonnya mah damis. Nah terang teh pipi baena. Jadi kita tanamkan ya berkebinekaan global. Tetapi walaupun kita berbeda-beda budaya, berbeda bahasa, berbeda suku ya, berbeda agama, tetapi tetap satu ya Bu ya, kita tanamkan kepada anak-anak kita yaitu Indonesia. Kita bersatu ya, ini di sini berkebinekaan global. Nah sekarang kita masuk kepada motivasi perilaku manusia. Tadi yang pertama ada disiplin positif ya. Nah sekarang motivasi perilaku manusia. Coba Ibu Kesia. Motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terima kasih Mama Kesia. Terima kasih Mama Kesia. Nah dari ketiga motivasi perilaku manusia itu, coba Bu, yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya tante abdi mah mereka sekolah teh ami kudu guru di alam
Misalnya, bade ka sakola teh ami kenging gajihna ageng. Ya, atau misalkan kita ka sakola teh ami teu dihukum ku mamah. Saya tante. Saya tante untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Jantan upami di sekolah jadi hukuman jadi malah sekolah. Itu ya pemikirannya seperti itu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dede mah bade sekolah ge dan ke bade pamesa botan ku mama. Saya tante. Saya tante. Dan kayak dede mah ayeuna pada sekolah semangat pada ieu teh dan kayak we sekolah teh pada ka mingsu. Misalnya ya lagi viral tuh mingsu nah dan ya jadi melakukan sesuatu karena ingin mendapat penghargaan atau misalnya dan gengket ami juara hiji belajar kayak ami juara hiji misalkan gitu ya tapi ini motivasinya ada kami supaya mendapat penghargaan atau supaya menghindari hukuman. Ini bagus atau tidak? Tidak ya. Coba cung yang bagus yang ini. Cung, coba cung yang bagus. Cung. Yang tidak bagus? Nah, yang tidak bagus. Coba yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini bagus tidak? Bagus. Datanya terus terangnya, terus terang. Ternyata motivasi perilaku manusia itu ada 3, ya Bu ya, ada 3. Dan yang ke-1 dan ke-2 itu motivasinya berasal dari luar. Pinter Mama Kesia, bagus. Tepuk tangan buat Mama Kesia. Ya, yang ini 1 dan 2 itu motivasinya dari luar. Kalau yang ketiga motivasinya dari diri sendiri, dari dalam dirinya. Ya, jadi ada 3 yang punya yang nama terang tanya. Yang kayak motivasi si Dede teh mana ya? Kayak bisa terang, yang nama terang. Si Dede mah ya ami biar palai ngaji teh da angge misalnya kita da bade kami iksu ari teu kami iksu alim ngaos kitu nya. Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi dan juga ada restitusi. Ya, ini misalnya nih, jangan dibaca semua aja ya. Hukuman. Murid anak belajar menyembunyikan kesalahan, mencoba mengontrol anak dengan penguapan negatif, membayar impas kesalahan. Dampak pada muridnya marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Nih, ini ada hukuman. Coba Bu, kalau kita menghukum anak bagus atau tidak? Hah? Bagus? Bagus, kata Bu Abi bagus, boleh. Boleh, dihukumnya kumaha coba? Hukumannya tidak diberi jajan katanya ya. Ini hukuman. Terus ini konsekuensi. Ini biasanya kalau konsekuensi itu taat pada peraturan. Taat pada peraturan. Kalau restitusi itu murid anak belajar memecahkan masalah. Ini ya. Nah ini ada hukuman, ada konsekuensi dan juga ada restitusi. Siapa yang suka hukuman? Coba cung. Nah, hukuman. Setuju dengan hukuman? Tadi Bu Abi setuju, ada yang setuju, ada yang tidak ya. Siapa yang setuju dengan konsekuensi? Setuju. Setuju yang restitusi? Restitusi itu anak belajar memecahkan masalahnya sendiri. Ya, kita selanjutnya lagi. Nah, berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman,
konsekuensi, dan restitusi. 1. Hukuman bersifat tidak terencana, satu arah, berupa fisik dan psikis. Nah, hukuman ya biasanya tidak terencana, misalkan ayam ngiwit, ternyata Bu Abi masuk ngiwit, cung deui sadeu geus sok ngiwit. Astagfirullahaladzim, istighfar. Istighfar dulu, istighfar. Nah, berarti itu hukuman berupa fisik. Ya, itu hukuman berupa fisik berarti ya. Nah, ngiwit, ya, mencubit itu berarti hukuman berupa fisik. Kalau psikis, nah, dicuekin, terus dicarekan, dimarahin, misalnya, gede, boleh mulototnya, gara-gara dicenan sampo, dicarekan. Padahal itu si anak itu misalnya membuang jalan sampo, ya punya membuang-buang sampo itu memiliki tujuannya, ditaroskeun kemah tuh menuju dagangan cenapung. Nah, eta teh dagangan engke teh belajar, berarti itu menuju belajar eta teh nya berarti tujuannya dia sedang bermain peran berdagang, ya berarti berdagang, tapi tujuannya itu berarti. Nah, dia memiliki tujuannya dan kebutuhannya apa? Kebutuhan anak bisa kebutuhan bermain ya, itu si anak kesenangan, senang berarti bermain. Nah itu nih, ini udah pro hukuman sebenarnya. Nanti kita lihat jawabannya nanti ya di akhir. Yang kedua, konsekuensi bersifat terencana atau sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru. Misalnya dapat saya aturannya, kami aturannya kalau misalnya yang tidak memakai seragam nanti lari di lapang 2 balik misalnya, ya lari 2. Itu udah kita udah punya kesepakatan. Jadi pasti anak datang ke kamar itu langsung lari. Jadi gitu, nah itu konsekuensi ya. Yang ketiga, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu restitusi Bu Abi. Ayeuna Bu Abi bade milih mana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Milih naon Bu? Restitusi milihna. Berarti ayeuna mah moal ngahukum deui. Ayeuna mah janten terang ya Bu ya. Kita ya we karompok teh. Abapana teh Pak. Tadi tos ieu di bukunya. Restitusi Pak, lamun si Dede kita restitusi ya. Pas yang terang abapana restitusi ya. Nah, berarti ini ayeuna mah geus gaduh tilunya punya aya hukuman, aya konsekuensi, aya restitusi. Ayeuna milihna cung anu milih hukuman. Teu aya. Cung anu milih konsekuensi. Teu aya. Cung anu milih restitusi. Cung. Ngacung, ibu ngacung sadaya ngacung. Nah, tuh ngacungnya pada di ngacung deh ngacung. Wah, ngacung. Kasih palanya naon, Bu Arya. Palanya naon, hukuman. Disesuaikan ya. Iya, disesuaikan. Memang karena kita semua tidak ada manusia yang sempurna ya Bu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Terkadang kita juga mempunyai rasa marah atau kita sedang capek ya, atau kita tapi KMU memang restitusi ya. Kita sama-sama berusaha sasarannya, abdi sami dengan orang kalina luar biasa sami nya coba KMU restitusi.
pami emot, kayak mah kayak emot restitusi. Nah, konsekuensi atau hukuman. Nah, ya Bu ya. Coba Bu ini Bu Nahla ya ini ya. Bu Nahla bacakan no kahiji lah Bu Nahla. Catat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. No kahiji teh ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. 100 jajar. Eta teh hukuman atau konsekuensi? Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan apa? Kalau hukuman tidak terencana, ujung-ujung gitu. Cerekan, ujung-ujung dicerekan, ujung-ujung tiba-tiba dimarahin ya misalnya, atau misalnya tiba-tiba tadi cilap ciwit, aduh istighfar, astagfirullah ya. Nih berarti ini apa? Konsekuensi. Bagus, tepuk tangan semuanya, bagus. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa? Hukuman. 3. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Apa Sam? Konsekuensi. Bagus. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Bagus. Terakhir, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, biasanya ini anak TK ya. Nah, biasanya buku usahaan coret-coretnya. Nah, ini berarti apa? Konsekuensi. Ya. Nah, nih ada juga nih dihukum oleh penghargaan. Ada saat kali besok upah. Besok upahnya, besok upah. 1. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya misalnya si anak itu misalnya si anak itu hanya mau melakukan sesuatu yang positif karena ada upahnya. Kalau tidak diupah tidak dilakukan ya ini ya. Lalu penghargaan tidak efektif, jelas ya, berarti tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Misalnya merusak hubungan. Juara 1, ini juara 2, juara 3 ini kita mau juara nah. Gitu juara, gitu nyata. Jadi merusak hubungan juga ya ini. Lalu penghargaan menurunkan kualitas. Sudah pasti ya, menurunkan kualitas. Kita melakukan sesuatu karena ada penghargaan, kalau tidak ya ya terkenging hadiahnya. Atau misalkan dalam lomba nanti 17 Agustus ada lomba ya, mau semangat tinggi dapat hadiahan misalnya ya nih. Jadi menurunkan kualitas. Tetapi kalau yang bagus itu seperti apa Bu? Yang bagus semangat terus walaupun tidak ada hadiah karena timbul dari dalam dirinya ya. Lalu penghargaan mematikan kreativitas, sudah jelas ya. Dan tidak hadiah mah terus nyerang gambar apa bukil lain gitu kan. Penghargaan menghukum ya, karena ada ya yang menghukum. Penghargaan itu jadi penghargaan itu berarti termasuk dalam hukuman ya. Penghargaan itu termasuknya ke dalam hukuman, masuknya memberikan penghargaan itu ya. Motivasi dalam diri. Kalau yang bagus ini apa nih? Motivasi dalam diri atau intrinsik. Nah, keyakinan kelas. Apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Warbi.
Nah, upami peraturan kelas manu kumaha, upami keyakinan kelas manu kumaha. Hari tadi giliran tadi yang Coba apa Bu Artin? peraturan kelas. Peraturan kelas. Tepat waktu masuk sekolah. Iya. Ya, perbedaannya. Nah, perbedaannya peraturan kelas itu biasanya disusun atau dibuat oleh guru atau oleh orang tua. Dede iya aturan keluarga teh iya nya. Dede mah tinggal mematuhinya gitu. Tinggal nurut ke mama iya kudu kieu. Nah, eta teh peraturan kelas atau peraturan keluarga. Kalau keyakinan kelas biasanya dibuat oleh kesepakatan bersama antara ibu dan anak atau antara guru dan siswa. Nah, nanti kita juga akan membuat keyakinan kelas di TK ya. Akan membuat keyakinan kelas di TK. Nah, jadi sudah tahu ya Bu ya, kalau peraturan kelas itu dibuat oleh pimpinan atau oleh guru atau oleh mama, apabila kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, kesepakatan bersama ya. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Bu, ini adalah mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Awalnya kita memiliki motivasi apa ini? Nganggo masker teh motivasinya naon? Motivasi kita dan pemerintah tehnya, pemerintah piwaran nganggo masker, cuci tangan di mana-mana setiap saat ya, karena itu motivasinya karena ada aturan dari pemerintah awalnya itu. Terus mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm saat mengendarai motor? Menghindari kecelakaan. Terus apalagi? Menjaga kepala kita ya, menjaga kepala dari hujan, dari panas, dari kecelakaan misalnya ya. Atau aturan upami dengan helm jangan ditangkap. Biasanya ditilang ya Bu ya, ditilang ya karena aturan. Awalnya kita seperti itu, berarti itu masih peraturan, menggunakan masker karena takut ditilang polisi. Jadi itu masih, terus itu motivasinya masih motivasi dari luar, belum dari motivasi diri sendiri ya. Kalau keyakinan kelas, nah di sini dikaitkan dengan keyakinan kelas. Nih, mengapa kita menggunakan masker dan mencuci tangan? Kalau dikaitkan dengan motivasi dari diri, menjaga kebersihan. Bagus, tepuk tangan, betul. Nah, terus apa lagi? Menganggo masker, menjaga ya supaya terhindar dari polusi udara. Nah, ya betul, dari virus ya, dari polusi, dan juga untuk menjaga kesehatan. Nih, di sini kita jadikan nanti dari ini kita jadikan keyakinan kelas. Kita menjaga kesehatan dan itu timbul dari diri kita, bukan karena aturan, bukan karena faktor dari luar ya. Lalu mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm sampai mana? Nah ini menggunakan helm, coba ini berarti kalau motivasi intrinsik tadi apa? Untuk ya menjaga keselamatan. Nah itu kalau motivasi dari diri. Kalau dari luar supaya tidak ditilang, supaya tidak kecelakaan gitu ya. Kalau ini berarti jadi menjaga keselamatan, berarti bisa jadi keyakinan ya, keyakinan dalam diri kita. Nah
keyakinan kelas. Nah, tadi sudah ya Bu ya? Sudah. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak, bersifat universal. Tadi kan sudah universal, misalnya aturan budaya positif yang baik itu ya. Ini antara guru dan anak misalnya, atau orang tua dan anak bisa ya. Lalu peraturan biasanya dibuat oleh satu pihak, misalnya guru, jadi hanya bersifat satu arah. Nah, ini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nanti kita juga akan membuat keyakinan sekolah bersama orang tua semuanya ya. Mohon dukungannya. Nih, satu, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid untuk mengeluarkan atau bercurah pendapat. Misalnya anak-anaknya ya, karena anak-anak usia dini tidak seperti di tingkat yang tinggi kalau anak-anak usia dini ya. Nih, misalnya anak-anak usia dini misalnya, Dede, upami membuang sampah pada tempatnya, misalnya. Nanti kita beri gambar dan nanti kita akan membuat keyakinan kelas di peta. Tetapi kalau untuk orang tua berarti keyakinan sekolah ya. Lalu mencatat semua masukan-masukan, mencatat, terus dicatatnya disusun menjadi keyakinan kelas. Lalu tinjau kembali daftar curah pendapatnya dan tinjau ulang keyakinan sekolah. Lalu tinjau ulang lagi dan ini ditandatangani ya aturannya ya. Nah, lanjut kepada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Coba Bu, Ibu teh kebutuhannya naon bae? Kebutuhan Ibu. Boleh enggak? Kebutuhannya apa saja? Tidak apa-apa, sebutkan saja. Makan, betul. Terus apa lagi Bu? Pakaian, bagus. Terus? Jalan-jalan. Oh, skincare, ya bagus. Skincare, betul sekali. Itu untuk kesehatan kita, untuk kecantikan kita ya. Skincare, apalagi Bu? Jalan-jalan, healing ya. Refreshing, ya bagus. Apalagi? Jajan, boleh jajan. Apalagi Bu? Kasih sayang, nah, butuh kasih sayang. Sampai ayat bilang kasih sayangnya. Ya bahaya yang kurang kasih sayang. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu apa Bu? Bertahan hidup. Tadi bertahan hidupnya 1, makan. 2, minum. 3, kesehatan skincare ya. Bisa itu bertahan hidup. Mau teman gue skincare pokoknya mah. Kira pedenya bisa itu bukan. Mempunyai anak. Bertahan hidup meneruskan keturunan kita ya. Sama bertahan hidup. Istirahat Bu. Istirahat kebutuhan tidak? Kebutuhan. Istirahat juga kebutuhan ya. Jadi memiliki rasa aman. Kita punya harta banyak, punya skincare yang bagus, punya rumah bagus, tetapi tidak aman. Nah, berarti kebutuhan rasa aman juga termasuk kebutuhan ya. Lalu yang kedua ini tadi kata Bu Arti, kesenangan, healing. Nah, among jalan-jalan kemana Bu Arti? Kalau pasir Kibun. Nah, kesenangan ya. Kita semua butuh kesenangan. Lalu ada ini kebebasan. Kita mau yang ditekan atau yang bebas? Tetapi ingat bebasnya bebas yang terarah ya, yang bebas yang terarah. Kalau bebas segala beberapa bebasnya gitu, yang harus yang terarah dan juga memiliki tantangan. Lalu ini apa Bu? Penguasaan, bagus. Kita juga harus memiliki kuasa. Kalau tidak punya kuasa tidak berdaya. Nah,
Itu berarti ini juga termasuk kebutuhan dasar. Lalu ini apa? Kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, anak-anak juga mau belajar kan dengan kasih sayang. Upami dengan belajarnya dengan dihukum, kumaha? Tidak bagus. Belajarnya dengan diberi hadiah, tidak bagus. Belajar mate dengan apa ya? Dengan dipaksa, tidak bagus. Jadi kita mengarahkan menuntun anak dengan kasih sayang. Karena kita juga sama sebagai seorang ibu juga membutuhkan kasih sayang dari anak, kasih sayang dari suami, kasih sayang dari atasan, kasih sayang dari tetangga, dari sesama manusia, ya Bu ya. Kasih sayang, kesenangan, kebebasan atau penguasaan nih biasanya di anak TK nih, biasanya ada salah satu anak, pada suatu hari ada salah satu anak ya, misalnya nih, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, ini masuknya kasih sayang, kesenangan, kebebasan atau penguasaan? Apa? Tepuk tangan, bagus. Ya betul. Si anak itu berarti butuh kesenangan yang dibutuhkan anak itu. Nah, main kejar-kejaran ya, ternyata dia memiliki tujuan. Dia menciptakan kebutuhannya, atau memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan apa ini Bu? Kesenangan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ya bagus, tepuk tangan. Tapi Mama Karin ya, Pak Getos sama Mama Nahla, Mama Lala nih. Mama Karin, ya betul sekali ya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, itu karena butuhan kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa Bu? Penguasaan, bagus, tepuk tangan. Hebat ya, aduh. Ibu-ibu TKP kiri kalangan sudah hebat-hebat, sudah tahu ya. Nih yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Mau apa? Kebebasan, kebebasan. Ya, ternyata sudah paham ya Bu ya. Jadi antara kebutuhan yang diinginkan oleh anak kita ya, nanti tidak hanya di sekolah, di rumah juga kita mengidentifikasi, oh si anak ini butuh apa ya. Oh ternyata si DDT ya butuh kesenangan, ngajak lompatan ke ibu kaparai ameng berartinya. Atau misalnya si DDT, nah ibu bisa itu, ibu kejar aku karena ibu sayang aku, gitu kan, itu berarti dia butuh kasih sayang. Biasanya si anak juga ekspresif dia mengucapkannya. Dari budaya positif, dari tadi nilai-nilai kebajikan universal, motivasi diri yang positif, nanti akan tercipta dunia yang berkualitas. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan pemantik saja ya Bu ya, tidak usah dibacakan misalnya nih. Tapi boleh nih. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup kita, dalam hidup Anda misalnya? Orang-orang yang paling penting siapa saja? Suami, Ya, terus orang tua, ibu, keluarga udah ya. Kalau berikutnya mungkin keluarga. Betul sekali ya. Nah, terus nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nah, coba apa? Memakai siapa coba? Ketika bisa bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain. Nah, bagus. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda?
Ya, siapa? Bu Guru? Bu Guru mau? Karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan? Apa? Misalnya jadi orang, ya, jadi orang yang ceria, ya. Misalnya jadi orang yang percaya diri, misalkan jadi orang yang bersyukur, ya, bagus, atau jujur, ya. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Siapa nih? Nah, bagus, melahirkan anak, ya. Iya, bagus itu, ya, betul. Pencapaian yang sangat dibanggakan, ya, bagus. Ya. Melahirkan anak, mengurus anak, gitu ya, bisa. Menyekolahkan anak, misalnya sampai jenjang, ya, bisa, itu bisa. Terus apa lagi? Sebelah sana. Apa? Oh, anaknya jangan anak musoleh. Nah, bisa ya. Nih, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Manajer keuangan keluarga. Bagus ya. Manajer keuangan keluarga. Nanti ada manajer loh. Nanti ada kita membahas manajer. Nah, bagus. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Pada saat apa? Pada saat apa? Menjadi ibu yang baik bagi anak. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Mama Karin. Ya, betul, itu di mana itu adalah perjalanan hidup di mana Anda merasa itulah titik puncaknya. Titik puncaknya selalu menjadi ibu yang baik, berusaha menjadi ibu yang baik. Nah, itu bagus Mama Karin. Jempol 2 ya. Lalu ini apa yang terakhir? Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? 5 posisi kontrol. Tadi penghukum. Nah, ini penghukum. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir gurunya ya. Nanti dampaknya apa, Bu? Ini ada dampaknya. Dampak pada murid, mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Biasanya anak-anak jadi lebih agresif, dan juga kalau di anak-anak yang lebih dewasa itu biasanya timbul rasa dendam. Ya, dan terus dihukum guru-gurunya, terus dendamnya. Lalu ada membuat merasa bersalah. Dampaknya rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Selanjutnya sebagai teman, tadi yang ada yang memilih sebagai teman. Dampaknya itu bagus, itu termasuk identitas sukses, bagus. Tetapi si anak jadi tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Jadi bergantung supaya ibu gurunya tidak dihukum oleh kepala sekolah, ya. Jadi gimana mau aturan misalnya. Jadi itu motivasinya dari karena merasa sebagai teman dan tergantung. Kalau tidak ada bu guru yang itunya, jadi kembali kepada perilaku yang semula. Lalu pemantau, dampaknya menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Pemantau. Lalu kalau manajer, dampaknya yaitu mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Ya, jadi kita sepakat ya Bu ya, bukan hanya menjadi manajer keuangan di rumah, kita juga menjadi manajer untuk anak-anak kita. Ya, lanjut. Nah, yang terakhir Bu, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi, ya. Ini contohnya, ini segitiga restitusi itu memecahkan masalah, tetapi kita mau menggunakannya posisi kontrol. Nah, ini contohnya, contoh video segitiga restitusi menggunakan posisi kontrol sebagai
tiga restitusi, posisi kontrol sebagai manajer. Jadi si anak itu memecahkan masalahnya sendiri, bukan kita yang memberikan solusi atau memberikan, tidak. Tetapi kalau anak-anak kita, kalau anak-anak masih kecil ya, anak TK, anak-anak TK, biasanya kita mengarahkannya juga, membimbing juga. Tidak bisa seperti yang tadi, misalnya runut langkah-langkahnya. Kan langkah yang pertama itu ada tiga ya, ada tiga langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, saya juga kemarin sudah mempraktekannya ya Bu ya. Ternyata tidak bisa seperti ini, tidak bisa. Tetapi kita punya acuan, punya standarnya, bahwa kita harus menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas juga pada anak itu tidak semudah pada anak SMP, SMA ya, tidak semudah dengan anak yang lebih tinggi. Karena kadang-kadang respon dari anak itu berbeda. Nah, ayah anu nangis salami, ayah anu ngamuk galami, sapertos kamari abdi praktek sami gitu ya. Jadi kita menyesuaikan saja, kita lebih mengarahkan dan lebih membimbing ya Bu ya. Lalu Enggak ada adarnya. nah, kesimpulan ya. Kesimpulannya, budaya positif bisa kita ciptakan bersama-sama untuk menuju perubahan pendidikan yang lebih baik, dan kita ciptakan dunia yang berkualitas. Mari kita berkolaborasi untuk menuntun, membimbing anak-anak kita menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, bernalar kritis, dan berpendidikan global, dan terwujudnya budaya positif. Siap Bu? Siap membuat keyakinan sekolah? Siap menciptakan budaya positif di sekolah kita? Ya, kita bersama-sama ya Bu ya. Kita mulai, kebetulan tahun ini tahun ajaran baru. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya ya, sharing sedikit ya Bu ya, sharing sedikit, dan mohon maaf sekali, mohon maaf mungkin mengganggu waktunya. Seharusnya ini sudah pulang ya Bu ya, sudah pulang dan sudah ingin rebahan atau misalnya ingin makan ya, ingin makan. Nah, terima kasih nih. Ini refleksi sedikit ya Bu ya, refleksi sedikit. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju? Ya, tepuk tangan, bagus. 2. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi anak. Tidak setuju, tepuk tangan, bagus. Untuk menciptakan budaya positif, 1, apa tadi? Kita mempunyai posisi kontrol sebagai manajer, dan apabila ada anak yang bermasalah, kita menggunakan cara segitiga restitusi. Nah, itu ya Bu ya. Nah, terima kasih. Pilih ayam ditaruhkan. Tidak ada ya percakapnya punya. Kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yani Septiani yang telah menyampaikan materinya. Dilanjut ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara memohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intan ayeuna bade ngadamel keyakinan kelas. Ngadamel naon?
Bu dan juga sis. Wah, ya. Dan Bu Guru sudah punya gambar. Saham terakhir gambar naon, Sobi. Itu. Kelasnya ini kelas bagaimana? Kelasnya apa? Ngaraya. Terus kotor. Naon deui? Berantakan, upami berantakan, kotor berarti udah kemana? Ada di Alika? Oh, harus dibersihkan katanya. Bu Guru ditulis. Bu Guru ditulis. Ngepel, naon deui? Bersihan. Oh, cacakan, pinter. Ya, cacakan. Menyiram bunga bagus, Rijal. Menyiram bunga. Korsina, kumaha korsina. Korsina dirapikeun, bagus diapit. Korsina dirapikeun. Nanti baca ya. Kita baca bersama-sama. Dari kelas kotor ini kita sepakati ini. Satu, harus dibersihkan. Ikuti Bu Guru. Satu, harus dibersihkan. Dua, jangan buang sampah sembarangan. Tiga, buku harus dibereskan. Empat, tidak mencoret-coret tembok. Lima, melaksanakan piket. Enam, menyapu, mengepel, menyiram bunga. Tujuh, kursi dirapikan. Berarti yang nomor satu harus dibersihkan, jangan buang sampah pada tempatnya ya. Terus menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan lingkungan, merawat bunga, kursinya dirapihkan, dan kita hitung bismillah dulu. Bismillah. Kalau misalnya sudah kita bersihkan, nanti akan tercipta aku cinta kebersihan. Lihat kelasnya. Satu, hitung. Satu, dua, tiga. Siapa yang mau kelasnya bersih? Siapa yang mau kelasnya rapi? Siapa yang cinta kebersihan? Berarti sudah satu ya. Aku cinta kebersihan. Nah, nanti kita tempel di sini ya. Nah, ulangi lagi. Warna ingat. Kami kasih warna ditempel di payun. Guru tempel di sini. Ya, mainannya ditendang. Baik atau guru? Guru bikin mundur. Menyimpan sepanduk Lulus deh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eis Nurul Oktaviani, guru di TK PGRI Kalanganan. Saya selaku rekan sejawat dari Ibu Yani Septiani SPD AUD, calon guru penggerak angkatan 8. Hari ini saya telah mengikuti sosialisasi diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh beliau, yang mana dari sosialisasi tersebut saya mendapatkan sebuah kesan dari materi tentang segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu sendiri, yang mana siswa dapat menumbuhkan kesadarannya sendiri dari sebuah kesalahan dan kembali kepada karakter yang lebih kuat. Terima kasih. Semangat terus untuk Ibu Yani Septiani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan wali murid dari TK PGRI Kalanganan ingin memberikan tanggapan tentang budaya positif. Ada beberapa poin yang kita bisa ambil, yaitu disiplin. Sebaiknya kita tidak boleh menghukum anak atau memarahi anak karena akan berdampak pada psikis anak. Dan juga sebenarnya memberikan hadiah pun tidak baik, karena kalau kita tidak memberikan hadiah, maka anak tidak akan disiplin. Jadi sebaiknya kita menumbuhkan motivasi intrinsik kepada anak-anak. Terima kasih kepada Bu Guru Yani selaku Kepala Sekolah TK PGRI Kalanganan yang sudah memberikan pencerahannya kepada kita semua wali murid TK PGRI Kalanganan.